Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1161. Teknik penguasa Dao Dao. Mata Dugu Jianchen membelalak, tentu saja dia sangat paham betapa berharganya teknik semacam itu. Perlu diketahui, meskipun ada banyak tempat suci di berbagai wilayah, tempat suci yang memiliki warisan tingkat penguasa Dao sangatlah sedikit, karena sejak dahulu hingga kini, sosok penguasa Dao yang muncul memang sangat jarang. Jika dalam 1 miliar tahun saja sulit lahir seorang kaisar dewa tingkat 9, maka dalam 100 miliar tahun barulah lahir seorang suprim, dan bahkan dalam satu era kekacauan yang sangat panjang pun jarang sekali lahir seorang penguasa Dao. Sejak berakhirnya era reinkarnasi hingga kini, era suprim telah berlangsung lebih dari satu era kekacauan, sudah banyak yang menjadi kuat, namun belum pernah ada yang berhasil mencapai tingkatan penguasa Dao. Warisan penguasa Dao yang dikenal orang umumnya berada di alam surgawi, yaitu di 12 istana langit dari klan langit yang menyimpan warisan lengkap penguasa Dao langit awal. Beberapa tempat suci lain juga memiliki warisan penguasa Dao, namun kebanyakan berasal dari masa yang sangat jauh dan tidak lengkap. Ini menunjukkan betapa langka dan berharganya warisan penguasa Dao. Tentu saja, yang Luo Xiu berikan kepada Dugu Jianchen bukanlah teknik penguasa Dao yang lengkap, melainkan hanya bagian yang ia turunkan dari kitab Dao King Tian. Meski hanya sebagian, namun sudah mengandung kedalaman jauh melebihi teknik kaisar dewa tingkat 9 maupun teknik suprim. Adapun teknik 9 perubahan yang ia dapatkan dari guru, tanpa izin guru, tentu Luo Xiu tidak mungkin mengajarkannya pada orang lain. Meskipun wilayah Pedang Wuji tak lain adalah tempat suci yang didirikan oleh kakak senior Dugu, demi menyembunyikan identitas dan asal-usul, wilayah Pedang Wuji di permukaan tidak terlalu kuat, hanya memiliki warisan tingkat kaisar dewa tingkat 9, dan kitab suci pedang tertinggi pun hanya teknik kaisar dewa tingkat 9. Dugu Jianchen mengasah teknik tingkat kaisar dewa, sehingga ia memiliki modal untuk menembus kaisar dewa tingkat 9, namun jika ia kelak ingin menembus tingkatan suprim, teknik tingkat kaisar dewa saja tidak cukup. Dengan demikian, teknik Dao King Tian yang dihadirkan Luo Xiu bisa mengatasi kelemahan ini dan membantunya membangun fondasi yang lebih kokoh. Tuan, Luo Xiu, terima kasih, ujar Dugu Jianchen sambil menarik napas dalam-dalam, secara naluriah ingin memanggil nama Luo Xiu di kehidupan sebelumnya, tetapi akhirnya tidak diucapkan. Sejak kapan Dugu Jianchen jadi pemalu begini? Cepatlah bermeditasi, sahut Luo Xiu sambil tersenyum. Dugu Jianchen mengangguk, memang bukan orang yang banyak bicara, lalu berdiri dan pergi, bersiap memahami 3 batu giok catatan yang diberikan Luo Xiu sebelum memulai ujian pergantian tingkat. Sayang, ini barang yang kau minta, kata Yan Yuer saat kembali. Tak lama setelah Dugu Jianchen pergi, atas permintaan Luo Xiu, Yan Yuer pergi ke wilayah Pedang Wuji dan membawa beberapa batu giok catatan yang merekam peristiwa terkini di alam liar. Sebagai tempat suci, wilayah Pedang Wuji tentu memperhatikan perkembangan berbagai pihak di alam liar, semua kejadian, besar kecil, dicatat dan disimpan dalam batu giok. Dengan istri di sisinya yang menyajikan teh dan menemani, Luo Xiu membuka batu giok demi batu giok dengan alis yang semakin mengerut. Sepanjang waktu ia di Gunung 9 Iblis, lebih banyak peristiwa terjadi di alam liar daripada yang diperkirakannya, bahkan kota kuno Dahuang tempat klan Huang tinggal juga tengah dilanda gejolak. Dalam batu giok itu tertulis bahwa putra pemimpin kota kuno Dahuang, Huang Wuji, beberapa kali diserang diam-diam hingga nyaris tewas. Berdasarkan beberapa petunjuk, serangan rahasia terhadap Huang Wuji dan banyak keluarga serta sekte yang dimusnahkan diduga terkait dengan tanah suci Jalan Iblis. Tentu saja ini hanyalah dugaan, belum ada bukti pasti. Tanah suci Jalan Iblis. Luo Xiu meletakkan batu giok dengan wajah sedikit suram. Setelah bersama Hu Qingqing kembali, selama pertemuan dengan gurunya di alam kosmik tak terbatas, Hu Qingqing mendapat pesan dari tanah suci Jalan Iblis dan pergi. Hu Qingqing baru pulang, lalu Luo Xiu meninggalkan alam liar, kemudian serangkaian kejadian itu terjadi secara beruntun, semua ini tampak terlalu kebetulan. Meski istilah Jalan Iblis mengandung kata iblis, asal-usulnya adalah warisan penyimpangan dari zaman Taichu, dan selama ini jarang terlibat konflik besar dengan berbagai pihak. Mengapa tanah suci Jalan Iblis melakukan ini? Mengusap pelipisnya, Luo Xiu mengambil batu giok berikutnya yang berisi informasi lebih rinci. Kekuatan tanah suci Jalan Iblis tampak jauh lebih kuat daripada yang selama ini diketahui secara terbuka. Setelah Huang Wuji diserang, kota kuno Dahuang menuduh tanah suci Jalan Iblis sebagai pelaku, lalu terjadi beberapa bentrokan beruntun, dan dalam beberapa bentrokan itu, yang menderita justru pihak kota kuno Dahuang. Tidak mungkin, Luo Xiu terkejut membaca berita itu.
Kota kuno Dahuang punya sejarah hebat, warisan darah leluhur Huang yang legendaris, 8 leluhur kuno yang meski bukan dewa, menurut perkiraan Luo Xiu kemungkinan sudah mencapai tingkat penguasa Dao. Ini berarti klan Huang yang menguasai kota kuno Dahuang setara dengan tempat suci tingkat penguasa Dao dan merupakan kekuatan terkuat di alam liar. Tanah suci Jalan Iblis hanyalah warisan penyimpangan dari zaman Taichu, apa yang membuat mereka bisa melawan kota kuno Dahuang. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak Luo Xiu, ia dengan sabar mengambil batu giok lain dan terus membacanya. Batu giok itu mencatat sebuah pertempuran besar antara pemimpin suci Jalan Iblis dan penguasa kota Dahuang. Pemimpin suci Jalan Iblis terkenal misterius, sangat sedikit yang tahu tentang kekuatannya, sementara penguasa kota kuno Dahuang bukan sembarangan, dia adalah kaisar dewa tingkat 9 yang mengendalikan 9 roda ilahi. Pertempuran itu antara pemimpin suci Jalan Iblis dan penguasa kota Dahuang berakhir tanpa pemenang yang jelas. Saat Luo Xiu melihat sebuah batu giok catatan, batu giok tersebut merangkum dan menyimpulkan serangkaian peristiwa tersebut. Dalam catatan itu disebutkan bahwa kekuatan asli tanah suci Jalan Iblis sebenarnya tidaklah sekuat itu, meskipun ada sesuatu yang disembunyikan, mereka tidak seharusnya memiliki kekuatan dan dasar yang begitu kuat. Oleh karena itu, wilayah Pedang Wuji mencurigai bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik tanah suci Jalan Iblis. Selain itu, banyak ahli formasi dan ahli penciptaan senjata ternama di alam liar baru-baru ini menghilang secara misterius, seolah ada tangan hitam yang mengatur sebuah konspirasi mengerikan di balik layar. Luo Xiu mengeluarkan sebuah manik komunikasi, yang ternyata identik dengan milik Hu Qingqing. Namun setelah memasukkan energi Dao ke dalam manik itu, ia menemukan bahwa hubungan antara dua manik komunikasi itu terputus, yang berarti ia tidak bisa menghubungi Hu Qingqing. Penemuan ini memberi Luo Xiu firasat buruk, situasi yang lepas kendali ini membuatnya kehilangan rasa aman sama sekali. Di masa lalu, setiap langkah Luo Xiu selalu dalam perhitungan dan kendalinya, tapi kini ia benar-benar merasakan getirnya kelemahan. Di kedalaman zona hukuman langit di alam langit, di puncak sebuah gunung ilahi yang kuno, berdiri sebuah istana sederhana. Sebuah kilatan petir mendekat dengan cepat, jatuh tepat di depan pintu istana tersebut. Dua penjaga berdiri di depan gerbang, masing-masing memegang tombak ilahi dan mengenakan baju zirah suci, memancarkan aura agung yang menggetarkan. "Berhenti di sini," teriak salah satu penjaga, mengarahkan tombaknya ke arah pengunjung dengan suara berat. Dari kilatan petir muncul sosok seorang pemuda yang hormat menyerahkan sebuah batu giok catatan. "Saya diperintahkan oleh para tetua, membawa informasi penting kepada pemimpin suci." "Tunggulah di sini," jawab penjaga sambil melangkah maju, mengambil batu giok itu dan memasuki istana. Di dalam istana, seorang pria paruh baya berbadan tegap dengan 9 roda ilahi melayang di belakang kepalanya duduk. Setiap roda mengandung dunia petir yang luas, dikelilingi oleh petir ilahi, memancarkan aura kehormatan yang luas. "Salam hormat, pemimpin suci." Penjaga itu segera sujud dan menyerahkan batu giok dengan sangat hormat. Pria paruh baya itu adalah pemimpin suci Xingtian yang baru, yang perlahan membuka matanya, mengangkat tangan dan membuat batu giok itu terbang ke tangannya secara otomatis. Setelah melambaikan tangan, penjaga itu hormat mundur keluar. Sebuah kesadaran ilahi merambat keluar, menampilkan informasi dalam batu giok langsung ke dalam benaknya. Sudah ditemukan pelakunya. Setelah sesaat, batu giok itu hancur menjadi debu di tangan pemimpin suci Xingtian. Ia mengerutkan kening, berkata, dia bisa lolos dari perintah pengejaran istana Xingtian dan kembali ke alam liar, bahkan menjadi pemimpin muda wilayah Pedang Wuji. Anak ini membunuh pemimpin suci sebelumnya, dia harus dibasmi. Pemimpin suci Xingtian bergumam, dengan aura pembunuhan yang samar-samar merambat di tubuhnya. Bagi dia, sosok seorang reinkarnasi tertinggi hanyalah seekor semut kecil, dan jika bukan karena menjaga kehormatan istana Xingtian agar tidak ternoda oleh kabar kematian pemimpin sebelumnya, wilayah Pedang Wuji juga mampu menghapusnya sampai ke akar-akarnya. Dia membunuh pemimpin suci sebelumnya dengan memanfaatkan pengekangan aturan di benua bintang Tianwei. Bakat Luo Xiu memang luar biasa, harus dibunuh, tapi jika istana Xingtian bertindak sekarang, mungkin kurang tepat. Pemimpin suci Xingtian sedikit merenung, lalu menjentikkan jarinya, sebuah sinar melesat ke ruang hampa dan menghilang seketika. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua dengan tatapan suram tiba. "Xingji, pergilah ke tanah suci Jalan Iblis di alam liar, lakukan sebuah transaksi dengan mereka," kata pemimpin suci Xingtian sambil mengeluarkan sebuah batu giok dan melemparkannya ke pria tua bernama Xingji. "Ya," jawab Xingji singkat, lalu pergi dengan batu giok itu. Dalam setiap sekte atau keluarga besar, selalu ada orang yang muncul di permukaan dan ada pula yang bekerja di balik layar, dan Xingji jelas termasuk yang terakhir, yang bersembunyi dan sangat sedikit yang tahu keberadaannya, mengabdikan diri bahkan mengorbankan nyawanya demi sekte. Tanah suci Jalan Iblis adalah warisan penyimpangan dari zaman Taichu, musuh bebuyutan kami klan langit, tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Xingji. Ini kesempatan bagus agar musuh kami berhadapan dengan musuh mereka sendiri.
Senyum dingin muncul di bibir pemimpin suci Xingtian, tampak puas dengan rencana liciknya itu. Luo Xiu tak tahu bahwa istana Xingtian sudah mengincarnya, tapi sekalipun tahu pun ia tak terlalu peduli karena statusnya sebagai pemimpin muda wilayah pedang Wuji di alam liar bukan rahasia, dan berita itu sampai ke istana Xingtian pun wajar. Bahkan Luo Xiu sudah menduga istana Xingtian bakal bertindak, tetapi sebagai sosok awal tingkat Dewa Iblis tingkat 9, ia kira istana Xingtian takkan mengerahkan sosok tingkat Kaisar Dewa tertinggi tingkat 9. Bagi Luo Xiu, selama bukan Kaisar Dewa tertinggi yang turun tangan langsung, ia yakin bisa menjaga diri, sehingga ancaman tersembunyi di balik bayang-bayang tidak terlalu dikhawatirkan. Setelah menyadari dunia sedang kacau, Luo Xiu tahu dia tak bisa hanya fokus memperkuat diri, tapi harus memikirkan pengikutnya di lembah pembasmi iblis. Prioritas pertamanya adalah menyempurnakan formasi di lembah pembasmi iblis. Bersambung.